Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Nirma Fatmala Sandi di IPA Online kelas 8. Kali ini Ibu akan membahas tentang materi usaha dan pesawat sederhana. Apa sih usaha dan energi itu? Materi yang pertama kali kita bahas adalah usaha dan energi. Usaha sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kita mendorong gerobak, berarti kita melakukan usaha mendorong gerobak. Kita mengangkat benda, berarti kita melakukan usaha mengangkat benda. Usaha adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda mengalami perpindahan. Jadi, kalau kita melakukan usaha, maka kita akan melakukan suatu gaya dan gaya itu mengakibatkan benda mengalami perpindahan tempat. Contohnya kita melakukan gaya mendorong gerobak. Ada gaya dorong dan gerobaknya itu mengalami perpindahan tempat. Nah, di situ ada usaha. Satuan standar internasional usaha adalah Joule. Besarnya usaha adalah hasil perkalian antara gaya dan perpindahan. W sama dengan F kali S. Jadi di sini untuk menyatakan gaya, simbolnya adalah W sama dengan F kali S. W adalah usaha atau kerja, satuannya Joule. F sama dengan gaya, satuannya Newton. S adalah perpindahan, satuannya meter. Berdasarkan arah dan jarak perpindahan, usaha dibedakan menjadi 3 jenis. Jadi diingat-ingat ya, di sini rumus dari usaha itu adalah W sama dengan F kali S. Usaha berdasarkan arah dan jarak perpindahannya. Jadi usaha itu ketika melakukan usaha, maka benda akan berpindah. Jadi arah perpindahan benda dan jarak benda itu dibedakan menjadi 3 jenis usaha, yaitu usaha yang bernilai 0 dan usaha bernilai negatif, serta usaha yang bernilai positif. Usaha 0 atau W sama dengan 0 adalah apabila arah gaya tegak lurus dengan arah perpindahan benda. Contoh di sini ada gambar, ini ada balok, arah perpindahannya ke kanan. Jadi arah perpindahannya itu ke sebelah sana ya, ke kanan. Gaya yang dilakukan adalah tegak lurus. Nah, berarti ini usahanya adalah bernilai 0 karena arah gaya dan arah jarak perpindahan itu bernilai tegak lurus. Karena itu W sama dengan 0. Bagaimana usaha itu bisa bernilai negatif? Bernilai negatif apabila gaya yang bekerja pada suatu benda bergerak berlawanan dengan arah benda. Jadi usaha yang dilakukan itu adalah arah bendanya itu ke sebelah kanan, tapi gayanya ke sebelah kiri. Nah, ini contoh dari usaha yang bernilai negatif. Contohnya apa nih? Contohnya misalkan mobil ke sebelah kanan, tapi kita menarik mobil ke sebelah kiri. Nah, itu adalah usaha yang negatif. Kemudian mobil ini kita kan kesulitan ya melakukan usahanya, karena itu usaha ini bisa bernilai negatif. Seperti itu. Kemudian usaha bernilai positif. Usaha positif adalah apabila usaha yang dilakukan gaya pada suatu benda menyebabkan benda bergerak searah. Contohnya di sini ada balok, perpindahannya ke arah kanan, gayanya juga ke arah kanan.
Berarti balok ini mengalami perpindahan tempat. Gaya dan jarak balok itu searah. F di sini mendorong, misalkan kalau kita mendorong benda, maka bendanya kan ke arah kanan, ya kan? Kita mendorong ke kanan, bendanya ke arah kanan. Nah, berarti ini kita melakukan usaha yang bernilai positif. Contoh soal usaha. Di sini contoh usaha yang bernilai 0 adalah pada saat kita diam, berdiri, duduk, itu kita melakukan usaha yang bernilai 0. Arah usaha itu adalah gaya dan jarak perpindahan tegak lurus. Kemudian contoh usaha yang bernilai negatif. Bernilai negatif contohnya adalah mendorong mobil yang bergerak dengan arah berlawanan. Mendorong mobil yang bergerak dengan arah yang berlawanan. Contohnya mobil yang kita dorong itu adalah bergerak ke arah mana nih? Mobilnya ke belakang misalkan gitu ya. Mobilnya itu bergerak ke belakang. Tapi waktu kita mendorong ke arah depan. Nah, ini melakukan usaha yang bernilai negatif. Usaha yang bernilai positif mendorong meja sejauh 2 meter. Jadi ada meja nih di sini, kita mendorong ke sana, mejanya jauh ke sana sejarak 2 meter atau searah ya di sini. Mendorong dengan arah itu searah, arah bendanya. Jadi ini contoh dari usaha yang bernilai positif. Mendorong kursi sejauh 1 meter. Kursi didorong sejauh 1 meter. Berarti kita mendorongkan ke arah kanan. Kursinya juga berpindah ke arah kanan sejauh 1 meter. Nah, ini usaha yang dilakukan bernilai positif. Kalau usaha yang bernilai negatif, itu adalah usaha yang arahnya berlawanan antara jarak dan gaya. Kalau usaha yang bernilai 0, kita tidak melakukan usaha sama sekali. Contohnya diam, berdiri, duduk. Nah, itu ya. Kemudian nomor 1. Sebuah lemari dengan berat 50 kg didorong dengan gaya 20 Newton hingga usaha yang bekerja pada lemari adalah berapa nih jika lemari berpindah sejauh 25 meter. Sebuah lemari dengan berat, jadi berat lemari itu 50 kg ya di sini. Berat lemari 50 kg. Berarti Ibu tulis masanya adalah 50 kg. Didorong dengan gaya 20 Newton. Berarti gaya itu F ya. F-nya 20 Newton. Hitung usaha yang bekerja pada lemari jika lemari berpindah sejauh 25 meter. Berarti berpindah itu adalah S, 25 meter. Nah, bagaimana kita melakukan latihan soal seperti ini? Kita masih ingat ya, yang ditanyakan apa di sini? Usaha. Berarti yang ditanya adalah usaha. Berarti W ya simbolnya usaha itu. W sama dengan W adalah perkalian antara F dan S. W sama dengan F kali S. F-nya berapa di sini? Gayanya adalah 20 Newton. S-nya berapa? S-nya 25 meter. Nah, jadi 20 kali 25 adalah 500 Joule. Jadi usaha yang kita lakukan adalah sebesar 500 Joule pada saat kita mendorong lemari di sini. Ada lemari, kita dorong dengan gaya 20 Newton.
Kemudian lemari ini berpindah sejauh 25 meter. Usaha yang kita lakukan adalah sebesar 500 Joule. Nomor 2. Rudi memindahkan batu seberat 100 kg dengan usaha sebesar 1960 Joule. Berapa meter perpindahan batu? Ketahui dulu ya. Diketahui ada apa aja di sini. 100 kg berarti massa. M adalah 100 kg dengan usaha sebesar, berarti usaha sebesar ini adalah W 1960 Joule. Kemudian ada gaya gravitasi yaitu G sama dengan 9,8. Berapa meter perpindahan batu? Berapa meter nih perpindahan batu? Yang ditanyakan adalah apa nih yang ditanyakan? Ditanya adalah S ya, perpindahan. Jawab. Nah, di sini ada gambar seperti ini. Ada batu di sini, ada batu. Kemudian seberat masanya 100 kg. Kemudian usaha yang kita lakukan itu besarnya adalah 1960 Joule kita mengangkat benda ini. Nah, batu ini berpindah sejauh berapa pada saat kita angkat? Sebesar usahanya 1960 Joule. Nah, caranya menghitung bagaimana nih? Karena di sini masih massa, harusnya kan W sama dengan F kali S ya. Rumusnya kan ini, W sama dengan F kali S. Karena di sini masih dalam bentuk massa, harusnya kan gaya. Gayanya itu adalah gaya Newton. Berarti kalau gaya Newton, berarti ini kita cari F-nya atau W-nya di sini. Nah, di sini W itu adalah M kali G. W ini adalah sama dengan gaya. Jadi kita pakai gaya berat di sini nanti ya. Karena yang dibutuhkan itu adalah F atau gayanya, bukan masanya. Berarti masanya adalah 100 dikali G-nya adalah 9,8. Berarti berapa nih? Dikali 1, 2. Berarti 980 Newton ya. Jadi gaya beratnya itu adalah 980 Newton. Berarti karena yang ditanyakan S, aku buat segitiganya ya. Di sini W, F, S. Berarti S sama dengan W dibagi F. Ya, S sama dengan W bagi F. W sama dengan F kali S. S sama dengan W dibagi F. W-nya adalah usahanya berapa? 1960 dibagi F-nya. F-nya adalah 980. Berarti 1960 dibagi 980 adalah 2. Satuannya adalah meter karena berupa jarak. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, kita harus tahu nih W sama dengan F kali S. Kemudian kalau yang ditanyakan S berarti W dibagi F. Kalau yang ditanyakan F-nya berarti W dibagi S. Gini ya. Satu rumus bisa menjadi 3 nih di sini. Kemudian kalau yang ditanyakan itu masih berupa massa yang diketahui, kita harus cari gayanya. Berarti yang dicari adalah gaya beratnya. Atau W ini sama dengan F gaya ya, yaitu besarnya M kali G. Nah, itu harus kita pahami. Kemudian setelah usaha adalah energi. Apa sih energi itu? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi saat kita melakukan usaha, pasti kita kan membutuhkan suatu
energi, ya kan? Energi itu satuannya adalah sama dengan usaha, yaitu joule. Energi dibedakan menjadi 3. Jadi kalau pada manusia, energi itu bisa kita dapatkan dari makan. Kalau kita makan, maka energi kita akan banyak. Nah, kalau benda itu juga memiliki energi. Energi pada benda dibedakan menjadi 3, yaitu ada energi kinetik, kemudian ada energi potensial, ada energi mekanik. Jadi di sini energi pada benda itu energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Kalau pada manusia kita melakukan energi, kita melakukan usaha, itu kita akan membutuhkan suatu energi. Nah, di sini yang pertama kali kita bahas adalah energi kinetik. Apa sih energi kinetik ini? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena benda itu bergerak. Jadi suatu benda yang bergerak itu memiliki energi kinetik. Contohnya apa? Contohnya adalah truk yang bergerak, orang yang berlari, bola dilempar ke atas. Nah, semua ini kan bendanya itu bergerak. Jadi suatu yang bergerak itu memiliki energi kinetik. Energi kinetik dirumuskan dengan EK sama dengan setengah mv kuadrat. Di sini EK ini adalah energi kinetik, satuannya joule. Kemudian M, setengahnya ini ketetapan ya. M adalah massa benda, satuannya kilogram. V adalah kecepatan suatu benda, satuannya meter per sekon. Jadi kalau suatu benda ini bergerak, berarti benda itu memiliki energi kinetik atau benda itu memiliki kecepatan energi kinetik. Kemudian yang kedua adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukan benda atau posisi benda. Jadi kalau ada kedudukan benda, berarti bendanya itu memiliki ketinggian. Contohnya energi potensial itu pada bola jatuh dari atas genting. Jadi bola ini kan memiliki ketinggian ya, posisinya itu ada di atas genting. Nah, ini termasuk energi potensial karena bola itu memiliki ketinggian atau berada di posisi atas genting, ada ketinggian di situ. Kemudian buah kelapa jatuh dari pohon. Berarti buah kelapa ini kan memiliki ketinggian juga. Kelapa ini berada di ketinggian. Jadi intinya kalau energi potensial itu adalah memiliki H atau ketinggian, berada pada kedudukan atau posisi. Energi potensial dirumuskan dengan EP sama dengan M kali G kali H. M di sini adalah massa, G percepatan gravitasi, H adalah ketinggian benda. Nah, jadi kalau ada ketinggian benda, pasti benda itu memiliki energi potensial. Kalau benda ini memiliki kecepatan karena bergerak, itu adalah ciri-ciri dari energi kinetik. Jadi udah paham ya bedanya energi kinetik dan energi potensial. Kalau energi kinetik karena adanya kecepatan benda itu bergerak, kalau energi potensial benda itu ada di atas ya. Jadi memiliki suatu ketinggian. Kemudian energi mekanik. Apa sih energi mekanik itu? Energi mekanik adalah energi yang dihasilkan dari energi kinetik dan energi potensial. Jadi energi mekanik itu adalah jumlah antara energi kinetik suatu benda dengan energi potensial suatu benda.
energi EM itu disimbolkan dengan energi mekanik, EK itu adalah energi kinetik, EP ini adalah energi potensial. Diingat-ingat ya, di sini ada EK, ada EP, kemudian ada EM. Jadi energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Contoh soal energi. Yang pertama, balok memiliki massa 5 kg meluncur pada permukaan dengan kecepatan 5 meter per sekon. Jadi di sini ada balok. Nah, kemudian meluncur berapa di sini? Dengan kecepatan itu adalah 5 meter per sekon. Sedangkan balok ini masanya adalah 5 kg. Balok ini memiliki kecepatan karena misalkan dia didorong gini ya. Berapa EK-nya di sini? Nah, di sini yang diketahui adalah massa sama dengan 5 kg. Kemudian V-nya adalah 5 meter per sekon. Yang ditanya adalah apa di sini? Tadi EK-nya ya, energi kinetik. Karena benda ini bergerak, maka memiliki energi kinetik. Jawab EK sama dengan, rumusnya apa? EK sama dengan setengah MV kuadrat. Ini diingat-ingat ya, setengah MV kuadrat. Karena itu setengah kali M-nya berapa? 5 kali 5 kuadrat. Setengah kali 5 kali 5 kuadrat adalah 62,5 satuannya Joule. Nah, berarti energi kinetik yang dimiliki oleh suatu benda adalah sebesar 62,5 Joule. Kemudian yang nomor 2. Apel dengan massa 0,3 kg jatuh dari pohon dengan ketinggian. Nah, di sini ada pohon apel gini ya, misalkan ada pohon apel, kemudian apelnya ini jatuh. Ada apel kemudian jatuh dari pohon. Nah, gini ya. Apelnya sebesar berapa di sini? Sebesar massanya adalah 0,3 kg. Dengan ketinggian hanya pohon dari apel dari tanah. Jadi ketinggian dari apel ke tanah itu hanya adalah 10 meter. Jika besar gravitasinya adalah 10 meter per sekon, hitunglah energi potensial. Kenapa di sini energi potensial? Karena apel ini memiliki ketinggian. Jadi kalau memiliki ketinggian berarti energi potensial. Diketahui di sini adalah massa sama dengan 0,3 kg, H sama dengan 10 meter, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah EP, energi potensialnya. Jawab, maka EP sama dengan M kali G kali H ya. Diingat-ingat ya, ini EP adalah MGH. Kalau EK setengah MV kuadrat, maka EP-nya berapa nih di sini? 0,3 kali gaya gravitasinya adalah 10 kali ketinggiannya adalah 10. Berarti 0,3 kali 10 itu 3, kali 10 lagi 30 Joule. Jadi
energi potensial yang dimiliki apel pada saat berada di ketinggian itu adalah sebesar 30 Joule. Nomor 3. Berapa besar massa benda yang memiliki energi kinetik 100 Joule dan kecepatan 5 meter per sekon? Diketahui, setiap kali ada soal ditulis diketahui ya, biar kita tahu mana aja yang diketahui dan yang ditanyakan. Diketahui di sini ada EK, energi kinetiknya sebesar 100 Joule. Kemudian V-nya, kecepatannya adalah 5 meter per sekon. Ya, yang ditanyakan apa nih di sini? Berapa besar massa ya? Berarti yang ditanya adalah massanya M. Maka jawab rumusnya EK adalah setengah kali M kali V kuadrat ya kan. EK-nya adalah 100, setengah dikali M yang ditanyakan, V-nya adalah 5 dikuadratkan. Berarti 100 sama dengan setengah kali M kali 25. Ya kan, 25 dibagi 2 berapa? Berarti 100 sama dengan 12,5 kali M. Nah, untuk M sama dengan 100 dibagi 12,5. Berapa nih di sini? Berarti masanya adalah sebesar 8 kilogram. Nah, sekarang yang ditanyakan itu masanya ya. Tapi rumusnya tetap sama, yaitu pakai EK setengah MV kuadrat. Cuman yang ditanyakan adalah massa. Kemudian nomor 4. Di sini nomor 4 ada pohon kelapa ya. Ada pohon kelapa, kemudian ada kelapa di titik A, kemudian ada kelapa lagi di titik B, ada kelapa di titik C. Berarti ini jatuh berurutan ya. Dari A, posisi B, posisi C. Massa kelapa adalah sebesar 2 kilogram. Ketinggian dari atas sendiri sampai akhir tanah adalah 10 meter. Dari B ke C adalah 5 meter. Berarti dari A ke B berapa? Dari A ke B adalah 10 meter dikurangi 5 ya. Berarti dari A ke B jaraknya adalah di sini 5 meter. Karena 10 dikurangi 5. Berarti di sini adalah 5 meter. A ke B 5 meter. B ke C 5 meter. Berarti 5 tambah 5 adalah 10. Tentukan energi yang dimiliki oleh kelapa di titik A, B, dan C. Nah, berarti kita di sini disuruh mencari energi apa? Energi apa nih di sini? Karena ada ketinggian, maka adalah energi potensial. Berarti kita nanti pakai M kali G kali H. Ya. Berarti yang pertama kita cari EP yang ada di A ya. Energi potensial di A. Berarti apa nih di sini? Diketahuinya apa aja tadi? Belum ya. Di sini diketahui adalah ada massa sama dengan 2 kilogram. Diketahui massa 2 kg, kemudian hanya adalah total itu 10 meter. Kemudian ada G adalah 10 meter per sekon kuadrat ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah energi potensial dulu, energi potensial di titik A. Berarti kalau di titik A, maka M kali G kali H A. Massanya adalah 2 kilogram. Dikali gaya gravitasinya G ini adalah 10. H ketinggian yang ada di A berarti berapa ini?
Dari A ke C totalnya adalah 10 meter. Nah, berarti 2 kali 10 kali 10 adalah 200 satuannya Joule ya. EP yang ada di A. Kemudian energi potensial yang ada di titik B. Yang ini ya. Berarti ketinggiannya berapa li? 5 dari kelapa ke tanah loh ya ngukurnya. M kali G kali H yang ada di B. Masanya tetap 2, gaya grafinya 10, ketinggiannya yang berbeda yaitu dari B ke tanah adalah 5 meter. Berarti 2 kali 10, 20 kali 5, 100 Joule ya. Kemudian EP yang ada di C. EP yang ada di C berarti M kali G kali H. Masanya tetap 2 kali 10 kali H. H yang ada di C, H yang ada di C ini adalah di tanah. Berarti tidak memiliki ketinggian ya, karena sudah ada di tanah. Berarti hanya adalah 0 kalau ada di tanah itu. Berarti HC-nya adalah 0. Nah, berarti di sini energi potensialnya adalah 0 Joule. Tidak ada energi potensial pada saat suatu benda itu ada di bawah atau ada di tanah, dan di sini tidak ada ketinggian karena udah ada di bawah tanah ya, udah di tanah. Berarti ini udah ada di bumi. Nah, berarti untuk mengerjakan soal seperti ini adalah kita harus paham tentang energi potensial itu karena ada ketinggian, energi kinetik itu karena adanya kecepatan. Jadi seperti itu ya mengerjakan soalnya.